Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran video hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses belajar mengajar hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita masih akan belajar sama dengan bab minggu lalu, yaitu mengenai cedera dan penanganannya pada cedera olahraga. Pembelajaran cedera dan cara penanggulangannya. Penjelasan minggu lalu kita berhenti sampai di fraktur ya, patah tulang. Silakan dibuka halaman 103. Dibuka halaman 103. Fraktur atau patah tulang ya, bahasa asingnya yaitu fraktur. Fraktur adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami keretakan, pecah atau patah baik pada tulang maupun tulang rawan. Pada tulang digolongkan menjadi dua. Patah tulang kompleks di mana tulang terputus sama sekali. Kemudian patah tulang stres di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Ya, jadi misalkan ini tulang, kalau patah tulang kompleks, tulangnya lepas total ya. Tapi kalau patah tulang stres, hanya masih ada sisi yang melekat ya, tidak semua, hanya ibaratnya bergeser atau retak. Kalau bergesernya dislokasi itu di sendi ya, tapi kalau ya ini sendi misalkan di sini yang bisa berputar sendi, tapi kalau tangan yang retak kalau tulang yang retak maka di tulangnya di area ini harusnya lurus, ternyata ada bengkoknya, nah ternyata retak, seperti itu contohnya ya. Kemudian patah tulang dapat dibedakan sebagai berikut. Patah tulang terbuka, di mana fragmen atau pecah tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Patah tulang tertutup, di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus kulit. Nah ini ya. Ini patah tulang tertutup, masih di dalam kulit tulangnya. Nah ini kalau terbuka sampai keluar dari kulit. Oke, penanganan patah tulang pada atlet yaitu pertama, atlet tidak boleh melanjutkan pertandingan. Kedua, segera atasi shock atau pendarahan yang terjadi. Lakukan pertolongan pertama pada reposisi oleh dokter secepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit agar penderita tidak terlalu merasa nyeri bila dilakukan reposisi. Reposisi itu adalah pembenaran posisi ya. Misalkan patahnya ketika posisi tangannya seperti ini. Nah, dibenerin dulu, diluruskan. Nah. Kemudian pasang spark balut, tekan untuk mempertahankan kedudukan yang baru serta menghentikan pendarahan dengan kain steril. Nah ini ya, spark adalah semacam kayu ya, atau penyangga lah. Ini fungsinya untuk penyangga supaya tangannya tidak bengkok-bengkok ya, tangannya tetap lurus ya. Kemudian gejala akibat patah tulang sebagai berikut. Jari tidak dapat digerakkan, nyeri setempat dan makin bertambah bila digerakkan, hilangnya fungsi, terdapat perubahan bentuk, nyeri
tekanan. Nah, itu ya. Jadi ada dua macam cara penanggulangannya. Yang pertama adalah hanya pakai kain bila di tangan, nah seperti ini. Kemudian pakai penyangga kayu ya. Bila tidak bisa, maka harus dibawa ke ahlinya ya, dokter. Kalau orang biasa ya tidak apa-apa kalau bisa. Kalau tidak bisa jangan ya. Kemudian kram otot. Kram otot adalah kontraksi yang terus-menerus dialami oleh otot atau sekelompok otot terasa nyeri. Kram bisa terjadi pada otot-otot perut, betis, paha belakang, dan telapak kaki. Kram otot dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, otot terlalu lelah saat berolahraga. Proses pembakaran tubuh menghasilkan sisa metabolik menumpuk berupa asam laktat dan merangsang otot atau saraf. Kemudian terjadilah kram. 2. Kurang pemanasan atau pendinginan. 3. Adanya gangguan sirkulasi darah menuju ke otot. Secara umum, penanganan cedera terhadap kram otot sebagai berikut. 1. Istirahat. Berikan semprotan Slor-etil spray untuk hilangkan rasa nyeri yang bersifat lokal. Gosok dengan obat-obatan pemanas seperti Counterpain dan Salonpas. Tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak terganggu saat kejang otot. Saat kejang otot, tahan otot pada kontraksi atas ujung. Tarik otot tersebut hingga miosin filamen dan aktin miosin dapat menduduki posisi semestinya. Nah ini ya. Ini kalau kram di kaki seperti ini biasanya. Kakinya diangkat, ditarik, diluruskan. Jangan sampai nekuk lututnya. Diluruskan kemudian didorong. Yang kaki, yang tangan bawah narik kaki, yang tangan atas mendorong. Nah, kakinya didorong biar lurus. Oke, lanjut. Kelima adalah pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari trauma pukulan, benturan atau terjatuh. Pendarahan dapat terjadi pada hidung, mulut maupun kulit. Pada hidung disebut mimisan ya. Penanganannya dapat dilakukan sebagai berikut. Penderita diposisikan duduk. Batang hidung sedikit ke bawah. Batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang bawah rawan hidung. Lakukan kurang lebih 5 menit. Penderita dianjurkan bernafas melalui mulut. 2. Bersihkan hidung dan mulut dari bekas darah. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, yaitu sekitar mata hingga pipi. Biasanya pendarahan akan berhasil dihentikan. Jika pindahan di atas tidak berhasil, penderita harus diberi pertolongan ke dokter. Jika pendarahan akibat fraktur atau tulang retak hidung, segera hentikan kompres dingin, bawa ke rumah sakit. Ya, kalau hidungnya penyok, ini ada tulang kan? Nah, tulang ini bisa mingsle ya, atau bisa penyok, misalnya gini. Nah, itu jangan dikasih es batu. Nah, itu sebaiknya langsung ke dokter, biar dokter yang segera membenarkan. Ya, lanjut. Jangan sekali-sekali meniupkan udara dari hidung untuk mengeluarkan darah beku, karena dapat terjadi pendarahan baru. Jangan niup udara dari hidung kalau hidungnya pendarahan. Pendarahan pada mulut. Cara penghentiannya yang pertama adalah hentikan pendarahan dari bibir atau gusi dengan menekan langsung pada pakai kompres dingin. Bila gigi goyang atau fraktur, jangan dicabut, bawa ke dokter gigi.
Pendarahan pada kulit. Bersihkan luka terlebih dahulu dengan obat yang mengandung antiseptik seperti betadin, revanol maupun lain-lainnya. Kemudian setelah luka kering, berikan obat yang mengandung antiseptik betadin. Jika luka sobek lebih dari 1 cm, sebaiknya dijahit. 1 cm itu dalamnya ya, bukan lebarnya, dalam. Kalau dalamnya sudah 1 cm minimal, maka sebaiknya dijahit. Jika luka lepuh dan robek, potonglah sisa-sisa kulitnya lalu bersihkan. Bebatlah dengan bahan yang tidak melekat. Jangan pakai kapas ya. Kalau ada yang luka berdarah, jangan pakai kapas karena kapasnya bisa lengket. Lebih baik pakai tisu atau kasa steril yang baik. Oke, lanjut. 6 adalah pingsan. Pingsan adalah keadaan hilang kesadaran sementara atau dalam waktu singkat. Pingsan disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen dan glukosa. Misalnya aktivitas fisik yang berat, kekurangan oksigen sementara. Pengaliran darah atau tekanan darah menurun karena pendarahan hebat, karena jatuh dan benturan. Nah, biasanya ketika upacara panas, sinar mataharinya panas, bisa terjadi pingsan ya, bila kondisi anak atau orang tidak fit. Itu tadi karena penyebabnya adalah aliran darahnya tidak lancar menuju ke jantung. Aliran darah dan oksigennya tidak lancar dalam tubuh. Kemudian pingsan biasa, misalkan ya, ini terjadi bila ya, ini contohnya bila siswa berbaris di bawah terik matahari, contohnya upacara. Kemudian penderita anemia, kurang darah, lelah, takut dan tidak tahan melihat darah. Nah, itu pingsan biasa. Pingsan karena panas. Penanganannya pertama adalah membangunkan atau menyadarkan, kemudian mengeluarkan atau membawanya ke tempat yang tenang, diposisikan terlentang dan kepala tanpa bantal. Lakukan pemeriksaan lebih teliti mengenai refleks pupil. Jika ditemukan sesuatu antara pupil mata kanan dan kiri, berarti bukan semata-mata kekeringan, tetapi dalam keadaan gawat ya. Bila ditemukan sesuai antara pupil kanan dan kiri. Oke, lanjut. Ini luka. Yang ketujuh adalah luka ya. Luka ada luka lecet, kemudian ada luka lepuh. Luka lecet disebabkan oleh goresan. Kalau luka lepuh disebabkan oleh gesekan pada kulit. Penanganannya yaitu bersihkan luka agar tidak infeksi. Jangan bersihkan pakai air ya, kecuali tidak ada lagi. Bersihkan pakai air bersih ya. Bersihkan pakai apa? Yaitu tadi bersihkan, cuci dengan hidrogen peroksida atau yang bersifat antiseptik seperti detol atau betadin atau kalium permangat atau juga revanol. Nah, seperti itu contohnya ya. Setelah luka dikeringkan, berikan antiseptik, misalnya obat merah, yodium, kemudian larutan betadin pekat. Untuk luka robek lebih dari 1 cm, sebaiknya dijahit. Nah, ini untuk luka lepuh ya, merah seperti ini. Bila lepuhnya robek, potonglah sisa-sisa kulit. Bila lepuh utuh dan tidak mudah robek, biarkan. Bila lepuhnya tegang, nyeri atau terlihat akan pecah, bersihkan lalu tusuk dengan jarum steril. Kemudian tutuplah dengan bebat yang bersih. Oke. Kemudian rangkuman silakan dibaca sendiri. Rangkuman dibaca sendiri
Kemudian yang evaluasi yang A silakan dikerjakan ya. Evaluasi yang A silakan dikerjakan. Bila sudah selesai, difoto kirimkan ke Mister. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sudah 15 menit waktunya. Jaga kesehatan di rumah, jaga sholatnya, nurut dengan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.